kemarin beberapa brand saya yang handle, Eger, Iya bikin benar. MGC, saya yang Benar. jadi funding langsung kan, Iya. kontrak, terus konsina, antar tamunya, saya yang handle. Wah. Awalnya banyak yang udah percaya kan, bisanya tuh kamu handle sebuah perusahaan kan, perusahaan besar ini outdoor, handle sendiri. Maksudnya terima tamu sendiri, bukan saya, bukan yang perusahaan bagaimana Iya kan. iya iya. Saya cuma Agam, Ya siapa sih Agam? perorangan lah Iya, gitu kan. perorangan handle perusahaan besar. Sampai teman-teman di Sembalun bilang, weh, ngeri Agam. Bisa-bisanya tuh Eger, dia ada di Eger, dia ada di Konsina, ada di Are. Oke, kenapa Gam? Menurut tuh kenapa? Kenapa mereka percayanya sama lu? Kurang tahu juga. Mungkin ada ikatan emosional kan, Iya sih. sering kami Tapi lu, bantu mereka. iya, tapi lu asik masalahnya. Dia asik masalahnya. Iya, iya, iya. Nah kalau lu ngeliat Rinjani apa yang harus ditingkatin? Sampah. Enggak. Jadi harus dikasih bagus manajemennya, Bang. Manajemennya. Iya. Manajemen rescue harus lebih oke lagi. Manajemen, pokoknya pendakian yang bersetara internasional lah standarnya. Sekarang belum. Kalau sekarang setengah-setengah, kadang iya, kadang tidak. Termasuk Oh. manajemen rescue harus betul-betul ditingkatkan lagi. Iya, iya. Kayak kemarin kan, bagaimana lihat kemarin, orang bisa lihat sih di media. Bagaimana, karena kondisi alamnya memang sulit. Iya sih. Kalau memang sulit harus lebih oke lagi orang-orangnya, harus lebih profesional semua rescue-nya yang kayak Iya, di iya. luar negeri kan turun dari heli dan Iya, lain-lain. iya. Makanya tadi gue nanya, Eh, Heli bisa nggak? Nah, lu kan sekarang udah jadi guide di Rinjani, terus juga udah sekarang kan Rinjani Squad dan sebagainya. Lu nggak punya kepikiran untuk mendaki gunung lain atau kemana gitu? pengen bang. Nanti lu pergi lagi tuh nggak jadi Agam Rinjani, Agam Gunung Agung, Agam pindah ganti nama nih, Agam Semeru. Iya kan gitu orangnya kan, bisa begitu. Mau sempat pikiran untuk keluar negeri daki gunung juga nggak? Ada, tapi masih belajar saya ini. Masih latihan fisik dulu, belum mampu kayaknya. Wah, Semua belajar dulu. tapi gue penasaran nih, waktu lu cita-cita lu sebenarnya apa dulu? Keliling dunia. Tuh kan, emang bener. Keliling dunia, udah pasti. Karena nggak mungkin ya orang, ya sebenarnya sekarang juga udah keliling dunia lah ya, udah kemana-mana. Tapi kan nggak keluar negeri Se-Indonesia. kan, se-Indonesia udah muter-muter. Nah, kan lu ini dapat apa? Teman-teman dari Brasil kan ngasih donasi juga. Iya ngasih. Iya kan? Uangnya di sana kan. Di mana uangnya sekarang? Di Brasil. Oh, di Brasil. Berapa kemarin dikasih tahu? Beritanya 1, tapi belum pernah kulihat betul ininya. Beritanya nih. Beritanya aja kulihat Jadi uangnya ada di Brasil, di Brasil. bukan dikirim ke lu. Belum, nanti dikumpulin di sana baru dikirim ke saya. Terus Oh. netizen kira saya sudah pegang semua. Saya yang ditagih, katanya kenapa enggak dibagi-bagi kepada tim apa Orang belum semua. dapat ya duitnya. Tapi selain nanti lu pasti ngasih teman-teman lu dong. Jadi kan waktu mereka mau membuka open donasi, itu video call di Instagram. Live apa video call itu. Saya, orang yang mau kasih donasi, translator, ku panggil lagi Mas Tio. Mas, sini sampingku, biar kita berdua. Apa dia bilang ini orang? Ini bahasanya apa? Bahasa Indonesia campur Portugis. Oke. Bicaralah. Jadi dia bilang, kalau kamu bilang otorisasi, Hmm. ya, uang akan dikumpulin dan akan dikirim ke rekeningmu. Hmm. Itu untuk lengkapi perlengkapan rescuemu. Karena mereka, dia bilang, kenapa? Saya lihat alatmu itu sudah tua sekali katanya, sudah karatan. Oh. Itu untuk mempercepat kamu rescue. Karena mereka lihat, mereka di Brasil beranggapan kalau saya mungkin ada di Rinjani dan lebih cepat, Bisa berhasil. masih bisa hidup. Karena Itu keterbatasan anggapannya. alat. Kemudian ku bilang, iya saya akan membagikan ke tim yang ikut turut membantu juga penanam pohon. Wih, tambah naik itu donasi bang. Awalnya kan cuma mau dikasih, pas ku bilang akan membelikan bibit menanam pohon untuk menyumbang oksigen dunia dari 500 juta sampai 1,2 M. 1,2 miliar itu uang masuk. Itu baru ku bilang itu. Belum kalau saya nambah lagi Oh iya benar. kata-kata itu. Oh iya benar. Oh, Benar.
Wah, gokil sih. Tapi Gam gini, lu tuh pernah ada rasa takut gini gak sih? Misalnya kemarin ketika evakuasi gitu ya, atau ketika kan evakuasi udah berapa kali. Ada rasa takut, wah mati nih gue nih. Ada. Ada. Iya. Tapi kupikir selama itu untuk kemanusiaan, mau mati dimanapun semua orang pasti mati. Kalau memang dikasih jalannya ya mati. Waktu evakuasi bule Israel, saya kira saya sudah mati bang. Tanya deh ceritanya. Tapi keep silent saja deh. Karena nanti ada beberapa orang yang tersinggung kalau saya Oke. ungkapkan semua. Oke. Saya harus berjuang sendiri menyelamatkan satu orang di bawah yang masih hidup. Dan ada jenazah juga di bawah, tapi tidak pernah dihitung itu. Tapi ku diam saja. Biarin deh, semua orang pasti akan tahu itu. Yakin saya. Jadi diam-diam saja. Jadi banyak evakuasi di Rinjani bang. Tidak pernah saya publikasi bagaimana. Ku diam saja. Bahkan baru ku buka Instagramku ini, ku private dulu bang. Semua orang yang ini komen, mana orangnya? Oh ini, baru ku buka konfirmasi pertemanan. Jadi kalau ini ndak ku private. Kenapa? Malas saja. Habis kuota juga. Sekarang, Cepat habis. tapi sekarang followernya udah 1 juta ya. Karena peristiwa ini. Hah? 1,6 juta. Wow. Belum ku buka juga. Loh, dia nggak tahu malah. Gitu. Tapi iya balasnya lama emang beneran. Gam, nextnya apa buat lo? Itu aja bang, kalau saya untuk Rinjani butuh memang penanganan khusus. Bukan untuk Rinjani, untuk Oh. elunya. Apa, naik gunung di Eropa mungkin di mana keliling dunia, gunung-gunung tertinggi. Kilimanjaro. Ada cita-citaku ini bang, mau naik motor ke Kilimanjaro. Motornya sudah ada, sudah aku beli. Bentar, ini kita perlu nanya motornya apa nggak? Gua agak curiga nih. Motor touring. Motor touring. Soalnya dia ngobrol Tapi sama lu. 150 cc. Tuh kan. Tapi sudah saya coba bang. Coba kemana lu? Jakarta bolak-balik. Dari Lombok sering. Kemarin tiap minggu. Berapa Hanya lama ada Jakarta? abang. Berapa lama? Cuman 37 jam. Non-stop. Tidur. Nggak tidur. Non-stop. Tidurku di ferry. Kan ferry. Parkir motor sudah tidur. Kumpulin bangun. Oh sudah cuci muka, gosok gigi. Mulailah start non-stop. Nanti stop kalau habis bensin. Isi lagi, jalan lagi. Tidur di ferry itu berapa lama? Lumayan 4 jam. 4 jam? Dari Motor Lombok lagi? ke Bali. Nanti tidur lagi setengah jam. Banyuwangi, Gilimanuk, Banyuwangi. Gas lagi. Lu konsennya bisa tapi konsentrasi itu. Kalau hilang konsentrasi, sebat. Sambil ngerokok. Jalan. Kadang dimarahi saya puntung rokok, makanya biasa kalau mau merokok minggir dulu saya merokok. Ya benar. Kena orang Karena kena selalu. orang kan. Iya. Iya benar. Nggak, ngapain? Main aja. Bukan. Ngapain naik motor? Seru saja petualang, ketemu orang di jalan kan. Ada ke senior, ketemu gimana. Pengen kulihat bagaimana perkembangan Jawa lagi. Kadang mau kubandingkan, oh apa yang kurang di Lombok. Oh ini, oh harus ada di sana ini, di sini. Lihat kebudayaan yang baru. Emang jiwanya petualang lah, susah. Dia bilang orang-orang liar katanya. Iya, tapi emang jiwa lu petualang. Ya, keluarga gimana, bro? Di rumah. Iya, gue tahu. Maksud gue tuh. Maksud gue dia Di Makassar. nggak apa-apa gitu. Memang dari kecil tidak di rumah. Oh, dia kecil kan di rumah. Ya dia kecil aja udah naik ini apa namanya nyetir truk sendiri. Wah, tapi itu keren sih. Keren. Ada nggak mau lu sampein ke teman-teman tim rescue kita yang kemarin? Iya. Kalau sama tim rescue, sabar ya, tetap semangat. Kucarikan uang kamu ini semua, biar beli alat baru. Keren. Untuk pemerintah daerahnya deh. Peningkatan sumber daya lagi. Sama-sama kita bekerja sama. Saya pribadi siap bantu pemerintah Oke. kalau dibutuhkan. Oke. Untuk orang yang pertama kali mau ke Rinjani,
Untuk orang yang pertama kali mau daki Rinjani. Maksudnya? Orang nih, Ya. yang pertama kali mau daki Rinjani, Ya. apa pesan lu buat orang-orang Oh. ini? Kalau kamu mau naik di Rinjani, kalau belum pernah, cari guide yang profesional, cari manajemen trekking organizer yang profesional, persiapkan fisikmu, kamu belajar tentang Rinjani sebelum naik. Belajar tentang Rinjani sebelum naik. Minimal tahu berapa jam saya harus jalan kaki, berapa jam saya harus berdiri di batu, berapa jam saya harus mendaki pasir. Jadi kamu sudah siapkan fisikmu. Tinggal tanya guidemu kalau kehabisan air. Bang, habis air refill. Bisa begitu. Kan ada yang dampingi. Bang, capek saya, disediakan kursinya duduk. Bang, mau makan nasi goreng. Nasi goreng, bang, pizza. Udah gila. Dari mana pizzanya? Dikirim. Dari Kan kau lihat di Instagramku, bang, ada tamu. Itu dadakan pizzanya, dia bilang. Stres saya. Kan lu harus ke bawah lagi dong. Ada tim ninja di bawah. Jadi sampai Pelawangan campsite di tenda, kan lagi makan ayam bakar tuh. Habis itu, Mbak, mau makan apa besok di puncak? Pizza ada nggak? Ya ada. Padahal dalam hati, di mana dapatkan ini pizza nih? Iya ada. Oh iya ada. Udah. Oh, sebentar Bu, siapa anak-anak ini kirim pizza ke Siapa sini? nih makanya? Bingung saya. Setelah anak di Mataram, belanja di Mataram, kirim ke Sembalun. Sembalun dikirim lagi naik. Sampai Biayanya? saya yang tanggung. Wah, Kan private mereka. Private itu kalau harganya lumayan lah. iya sih. Tapi kan Kita yang tentukan harga kan. Tapi fasilitas apapun yang kamu mau ada. Sampai tukang pijit ada. tukang Saya siapkan. tukang pijitnya ada. Iya, tukang pijit patah tulang ada. Itu satu tamu 6 porter. Dan porter punya kemampuan masing-masing. Ada yang bisa menerawang hujan, ada yang patah tulang, ada yang bikin ketawa, ada yang Ada suka bikin ketawa. Iya. Ada yang bikin kayak- ketawa tuh gimana ceritanya? Ada yang bikin ketawa kayak badut, suka bikin lucu-lucu supaya happy orangnya. supaya happy. Ada yang suka pantun, tanya deh tamu konsina waktu itu, ketawa terus di jalan. Jadi aku bilang, ku mainkan ritmenya, kau teman-teman ini sudah capek. Mana ama, suruh pantun dulu. Datang dia, pantun, ketawa lagi, semangat lagi semua. Jadi kan perjalanan, kalau saya begini bang, saya anggap itu naik Gunung Rinjani kayak ekspedisi. Butuh manajemen yang betul-betul bagus supaya semua sampai ke puncak dan pulang dengan selamat. Ketika ada orang yang tidak sampai ke puncak, saya antar, saya merasa bersalah. Tapi pernah nggak lu antar orang nggak nyampe? Baru 2 kali. Nggak meninggal kan maksudnya kan? Nggak. Cuma capek doang. Tidak sampai puncak. Nggak sampai puncak. Itu saya naik Rinjani bang berapa kali ke puncak? Total ibu itu 413 kali ke puncak. Iya. Ya pinggang sih sakit lama-lama tuh memang. Mata pinggang. Udah nggak bisa. Belum lagi tamunya minta ditarik. Sudah capek kita. Pak, habis tenagaku. Masa kasih pulang, boy. Kasihan dia jauh-jauh cari waktu. Uangnya habis. Sudah dekat puncak, waktu sudah habis kan. Sudah harus turun. Waktu itu ada waktu turun ya? Iya, karena harus lagi kembali ke danau. Karena turun dari puncak, jadi perjalanan. Oh, saya mau ceritain Bang Dedin. Atau, Abang nanti kapan kita sama-sama ke Rinjani? Nggak, ini cerita aja mendingan. Ceritanya dulu. Nanti saya dampingi. Iya boleh. Kalau lo yang dampingin gue percaya. Tapi gue mau yang bawa pantun itu lu bawa ya. Iya, siap. Jadi, dari Sembalun, itu harus naik pick up. Sampai di Bukit 3. Itu durasi 20 menit. Dari Bukit 3 ada pilihan naik ojek atau jalan kaki. Kalau jalan kaki sampai di pos 2 itu 1 jam 40 menit. Di pos 2 bisa ngopi apa semua. Dari pos 2 ke pos 3 40 menit. Dari pos 3 mulai dah start Bukit Penyesalan. Bukit Penyesalan. Namanya. Karena Banyak yang menyesal ke sana. karena Mau naik masih jauh, mau pulang jauh. Makanya namanya Bukit Penyesalan. Iya benar, nanggung. Iya. Nanggung dia mau ngapain Iya, dia. menyesal mereka. Tahu Ini. gini kan. Kalau ku tahu bilang masih jauh, ndak naik saya. Akhirnya maksa mereka sampai Pelawangan campsite.
Pelawangan 1, Pelawangan 2, 3, 4. Di Pelawangan 2 belok kanan turun ke danau. Kalau mau ke puncak sampai Pelawangan 4 naik sampai ke atas. Itu durasi dari pos 4 3 jam. Oke. Kadang 5 jam. Oke. Karena sudah tenaga sisa kan. Naik ke atas sampai Pelawangan, nginap dulu semalam. Biasanya jam 1 malam baru pada naik. Prepare. Oke. Kalau bule jam 1 on time. Tapi kalau orang Indonesia, kadang jam 3, jam 4, kadang sudah pagi baru mau naik. Kita kewalahan, kepanasan di atas. Tapi kenapa ada jam pulangnya? Karena habis dari puncak mereka harus ke danau. Karena Tripnya nanti danau, dari danau nanti lintas Torean. Cuma 3 hari 2 malam. oh Kalau mereka telat dari puncak, otomatis nginap dulu di Pelawangan lagi. Tidak mungkin perjalanan dari Pelawangan turun ke bawah ini ke danau 3 jam setengah. jadi ada waktunya harus selesai tuh. Jadi maksimum jam 2 itu harus tinggalin dah Pelawangan. Kalau tidak dapat malam di jalan. Oh. Karena jalannya lumayan ekstrim juga. Oh, kalau nggak Harus. dapat malam di jalan. Makanya begitu nggak bisa naik, lu tarik orangnya. Tarik. Kadang digendong. Digendong. Kasih naik di belakang. Yang gendong siapa? Saya. Mau ibu-ibu, mau kemarin porter, karena saya sweeper kan di belakang. Bilang saya sudah capek, saya begadang atur manajemen di bawah. Masa saya mulai gendong. Suruh porter, gendong dia, nanti ku tambah pimu. Oke. Ada istilah apa namanya? Oyot mimang. Tahu nggak? Yang muter-muter di lokasi yang sama. Jadi tersesat dia, nggak nyampe-nyampe ke atas. Pernah tahu nggak? Tapi nggak pernah pakai GPS ke sini. Pakai Kami bawa GPS lengkap. lengkap semuanya. Pakai HT satelit. POC, mana POC? Jadi bisa langsung komunikasi sama orang di Rinjani. Oh. Dari sini. Makanya kemarin terpantau teman-teman pas ada kejadian. Langsung komunikasi di lapangan. Astaga.